Salam Ranger. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas PPDP 6 ingin mempersembahkan sebuah teknik penyembuhan tentang metode pengendalian hama tikus dengan menggunakan media burung hantu. Sebelum kami lanjut ke materi, kami ingin memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Lisda Mayanti, asal saya dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Merauke. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, asal dari Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju. Perkenalkan, nama saya Yosef Febrian Manurung, asal saya dari Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ibnu Lesmana, asal dari Provinsi Riau, Kabupaten Keuantan Singini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobari Erlansyah. Saya berasal dari Sumatera Utara, Kabupaten Bendungan Utara. Materi penyuluhan yang akan kami sampaikan yaitu mengenai cara pengendalian hama tikus tanaman kelapa sawit secara biologis dengan menggunakan Taito alba atau burung hantu sebagai predator dan musuh alami dari tikus. Kelapa sawit merupakan komoditi tanaman yang dewasa ini sangat diminati untuk dikelola atau ditanam, baik oleh BUMN, perkebunan swasta, nasional, atau asing. Hama adalah salah satu faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam pembudidayaan tanaman kelapa sawit. Hama dapat menyerang tanaman kelapa sawit mulai dari pembibitan hingga tanaman menghasilkan. Dalam hal ini hanya akan dibahas tentang hama tikus. Tikus merupakan salah satu hama penting di Indonesia yang dapat merusak tanaman kelapa sawit. Serangan hama tikus di tanaman kelapa sawit yang membahayakan pada tanaman belum menghasilkan TBM dibandingkan pada tanaman menghasilkan TM. Beberapa jenis tikus yang paling dijumpai di area kelapa sawit adalah tikus belukar atau Rattus pyomanicus, tikus sawah atau Rattus argentiventer, dan tikus rumah atau Rattus diardi. Namun dari ketiga jenis tikus tersebut, tikus belukar merupakan jenis tikus yang paling dominan. Terdapat dijumpai di hampir semua perkebunan kelapa sawit. Tikus atau Rattus sp cukup memusingkan perkebun karena tikus menyerang bibit yang masih muda, terus mengganggu bunga dan tandan buah. Serangan tikus menyebabkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit menjadi terganggu dan menurunkan produktivitas. Untuk itu, dilakukan upaya mengendalikan dengan cara penggunaan Taito alba, mengendalikan dengan burung hantu pada tanaman yang diserang oleh hama tikus. Taito alba merupakan sistem pengendalian hama secara biologis. Memanfaatkan musuh alami dari tikus yaitu burung hantu. Setelah aplikasi burung hantu, diharapkan tingkat serangan hama tikus akan berkurang, sehingga tanaman sawit bisa berproduktivitas dan menghasilkan, dan biaya pengendalian dapat lebih kecil. Kacang-kacangan yang terlalu lebat maupun lubang-lubang dan menggerumpul semak di drainase atau parit dapat menjadi tempat penyembunyian bahkan sarang tikus. Sehingga populasi tikus meningkat dan menyebabkan tingkat serangan tinggi pada tanaman di pembibitan. Pada tanaman belum menghasilkan atau TBM dan tanaman menghasilkan atau TM. Selain itu, bukan hanya terbatas pada tempat yang terserang saja, namun pengendalian juga dilakukan pada seluruh areal, baik itu areal yang terserang maupun tidak. Upaya untuk pengendalian hama tikus sudah banyak dilakukan oleh para petani, seperti sanitasi, kultur teknis, fisik, mekanis, kimia, dan hayati. Tetapi cara-cara tersebut dilaksanakan secara terpadu, sehingga harapan untuk populasi tikus pada tingkat yang tidak merugikan ternyata sudah tercapai. Pengendalian hama terpadu atau PHT dapat terlaksana dengan baik jika pemahaman dan penguasaan berbagai cara pengendalian sesuai dengan jenis organisme pengganggu dan ekosistem pertaniannya. Salah satu cara pengendalian tikus yang dapat digunakan adalah dengan cara pemanfaatan burung hantu atau Taito alba. Burung hantu merupakan musuh alami yang dapat memberikan prospek yang baik dalam pengendalian tikus. Pemanfaatan burung hantu adalah cara pengendalian lingkungan karena dengan memanfaatkan burung hantu
lingkungan tidak akan tercemar oleh racun atau zat polutan lainnya. Burung hantu aktif pada malam hari atau nokturnal, tidak bersifat migrasi, dapat dikembangkan di area perkebunan, dapat bersarang pada kandang buatan atau bukon. Burung hantu adalah predator yang cukup ganas yang dapat mengejutkan mangsanya. Burung hantu mampu mendeteksi mangsa dari jarak yang jauh, yang mampu menyergap dengan cepat tanpa suara, memiliki pandangan yang sangat tajam dan mampu mendengar suara tikus dari jarak 50 meter. Sifatnya yang nokturnal atau mencari makan di malam hari membuatnya menjadi predator yang ideal untuk hama tikus. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kupon. Kupon ini biasanya didesain dengan dinding terbuat dari kayu ataupun papan dan atapnya terbuat dari seng. Dan kita lihat di sini ada pintu. Biasanya pintu dibuat itu tinggi dari lantai dasarnya 2 atau 3 cm agar apabila burung hantu bertelur dia tidak akan mudah jatuh. Dan di depannya ini kita bikin teras agar mempermudahkan burung hantu apabila dia mencari makan untuk landai di sini dan dia terbang kembali. Kelebihan dari pembuatan burung hantu sebagai pengendalian hama tikus, ini adalah metode yang cukuplah mudah untuk diterapkan oleh kelompok tani dan tidak memerlukan biaya tinggi. Selain itu, mudah dan biaya pembuatan terjangkau. Pembuatan burung hantu juga dapat mengefisiensi waktu petani, lebih ramah lingkungan dan bersifat alami. Pembuatan burung hantu ini sangat membantu para petani dalam membasmi hama tikus. Burung hantu yang aktif di malam hari dapat menjadi predator bagi hama tikus yang umumnya menyerang tanaman kelapa sawit pada malam hari. Salah satu kendala dalam pemanfaatan burung hantu yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya menjaga kelestarian burung hantu, sehingga masyarakat dengan seenaknya menembak burung-burung yang bermanfaat. Keterlibatan Babinsa sangat penting untuk mengawasi masyarakat yang dengan sengaja itu yang diaplikasikan di lapangan. Kunci kesuksesan pengendalian hama tikus adalah adanya partisipasi semua petani dan dilakukan secara berkelanjutan, serta terkoordinir dengan baik. Pengendalian tikus yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri tidak akan mendapatkan hasil yang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh mobilitas tikus yang tinggi, sehingga daerah yang telah dikendalikan akan segera terisi oleh tikus yang berasal dari daerah sekitarnya. Keterlibatan banyak pihak ini dengan tujuan mewujudkan suksesnya pengendalian tikus secara terpadu, khususnya pemanfaatan burung hantu untuk mengendalikan tikus. Itulah persembahan video dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video yang kami buat, kami mohon maaf. Kami ucapkan Terima kasih.